Oke, sekarang kita lanjut ke penyajian untuk data kuantitatif. Nah, untuk data kuantitatif ini, grafiknya agak lebih banyak nih. Jadi selain kita punya grafik lingkaran, terus kita punya grafik batang, kita juga punya grafik garis, kemudian ada yang namanya histogram dan poligon, sama ada yang namanya OGIF. Nah, yang dua ini, histogram dan OGIF, itu dibikin dari tabel distribusi frekuensi yang kemarin kita bikin, yang interval. Gitu. Oke, lanjut aja. Jadi yang pertama kan lingkaran. Kita nggak akan bahas lagi bagaimana cara bikinnya, karena anyway, yang lingkaran sama yang batang itu sama aja dengan yang kualitatif. Cara bikinnya sama aja. Tapi bedanya apa sih lingkaran sama batangnya, kuantitatif sama kualitatif? Simply kalau dulu lingkarannya itu kan si tabel satu arahnya kan isinya kan si frekuensi masing-masing kategori. Nah, kalau yang ini tuh ya nilainya gitu. Kayak misalkan gini. Misalkan ini ada ekspor impor misalnya ya. Terus ada total ekspor kan. Nah, proporsi dari masing-masing negara. Jadi di sininya bukan frekuensi ada berapa banyak Tiongkok, tapi nilai impor atau nilai ekspornya Tiongkok, nilai ekspornya Jepang gitu. Jadi nanti kita bisa dapat share dari negara-negara tersebut gitu. Batang juga sama aja gitu kan. Jadi instead of frekuensi, di sini kita menyajikannya misalnya ekspor impor. Jadi tinggal disajin aja kok, kayak misalkan kayak gini, jadi grafik batang berganda, kelar gitu kan. Jadi ini ada ekspor impor dari masing-masing negara misalnya, kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, ada satu yang berbeda. Ada satu tambahan diagram di diagram kuantitatif, itu namanya diagram batang berimbang neto. Itu biasanya dipakai untuk kayak yang kalau ada plus minus gitu loh, kayak ada kita mau nyari tahu kayak selisihnya gitu. Kayak misalkan ekspor impor kan biasanya selain ekspor impornya kita juga nyajiin neracanya gitu ya. Which neraca itu adalah ekspor dikurangin impor gitu loh. Jadi kita pengen tahu ekspor kan bagus ya, ekspor kita dapat devisa gitu kan. Tapi jangan salah gitu kan, kita ngekspor tapi kita juga ngimpor gitu loh. Jadi kita pengen tahu neracanya, misalnya kayak gitu. Nah, itu disebutnya diagram batang berimbang neto. Nah, cara bikinnya gimana? Jadi, yang pertama, itu kan di sini ada data ekspor impor kan ya. Nah, ekspor ini sebagai penambahnya atau yang plusnya, impor ini pengurang. Jadi dia negatif kan harusnya. Di sini nilainya masih positif, padahal dia tuh pengurang. Jadi kita ganti dulu jadi negatif. Gampangnya kita tinggal ngaliin aja si angka ini dengan negatif 1. Nah, terus abis itu kita copy aja. Nah, ini kan udah negatif nih. Nah, kita pindahin lagi ke sini. Kita copy, kita paste value di sini. Paste, tapi yang value yang ada 1, 2, 3-nya. Oke, supaya diem gitu ya. Nah, sekarang si ininya kita buang, udah nggak butuh. Nah, sekarang kita hitung neracanya. Nah, neracanya itu, kan harusnya kan neraca itu ekspor dikurangin impor. Tapi anyway, si impornya tuh udah negatif. Makanya kita jumlahin aja. Ini kita jumlahin, jadi kita jumlahin ekspor sama impornya. Jumlahin karena anyway, impornya udah negatif. Nah, terus sekarang ini kita copy juga ke bawah, double klik. Sekarang ini kita udah dapat neracanya, gitu kan. Nah, sekarang cara nyajiinnya gimana? Cara nyajiinnya tuh sama aja kayak batang berganda. Jadi kita insert, terus kita kita masukin kolom, terus habis itu yang pilih yang buat kayak bikin batang berganda gitu. Nah, terus jadi deh, ini diagram batang berimbang neto gitu. Jadi kalau misalkan si yang ketiganya ini kan ekspor, yang biru ekspor, yang oranye impor. Nah, kalau misalnya ekspor dikurangin impornya itu negatif, berarti kan dia ke bawah kan batangnya. Itu artinya dia
defisit. Defisit itu kalau misalnya impornya lebih tinggi daripada ekspornya. Nah, kalau batang ketiganya itu di atas nol, berarti kan positif neracanya. Berarti surplus gitu. Nah, nanti dari tabel ini kita bisa tahu bahwa, oh ternyata kita tuh defisit ya dari Tiongkok, dari Australia, sama dari Korea. Walaupun tipis banget sih memang itu yang dari Korea. Itu kan hampir nggak kelihatan nih. Tapi dia negatif kayaknya. Ya, negatif. Nah, terus kalau misalkan kita bisa lihat juga bahwa oh, kita banyak dapat surplus tuh dari Amerika ya. Jadi itu adalah grafik batang berimbang neto, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik garis. Jadi grafik garis itu intinya mau melihat perkembangan untuk memvisualisasikan perkembangan suatu variabel. Nah, diagram garis itu ada apa aja? Mirip kayak diagram batang. Jadi garis itu ada grafik garis tunggal, berganda, komponen berganda, persentase komponen berganda, sama grafik garis berimbang neto. Kayak gitu. Nah, kalau grafik garis, ciri khasnya ini biasanya dipakai untuk memvisualisasikan data time series. Tuh. Jadi misalnya ini tabel yang ini, kita pengen memvisualisasikan misalkan yang ini, buat yang tunggalnya itu misalkan kita mau memvisualisasikan perkembangan angka indeks unit value. Unit value itu kayak gantinya harga gitu kalau untuk barang-barang ekspor dan impor. Jadi di sini ada data angka indeks unit value impor di 3 tahun terakhir, 2018, 2019, 2020. Nah, kalau misalnya kita mau bikin yang tunggal, misalnya hanya migas, ini kita tinggal di blok aja datanya dari si angka dan dari keterangan waktunya. Jadi kita tinggal shift, terus shift control bawah ya kalau mau sekali langsung gitu. Terus habis itu sama, tinggal insert, charts, gitu kan, boleh charts, terus all charts, terus pay line, atau di sini kan ada simbolnya, grafik garis, kita tinggal pencet aja, terus pilih gitu kan. Nah, jadi deh kayak gini. Nah, sekarang misal kita mau nyaji ini yang total kan nggak bersebelahan langsung sama yang si keterangan waktunya ya. Jadi nggak bisa kita blok barengan. Misalnya aku hanya nge-blok data totalnya doang. Shift Control bawah. Terus aku insert charts. Gini. Nah, kalau teman-teman lihat, di bawahnya kan masih 1, 2, 3, 1, 3 gini-gini kan. Belum periodenya. Nah, kalau teman-teman mau ganti, ini tinggal diklik aja, terus klik kanan, terus select data. Nah, terus select data, kan tadinya kan 1, 2, 3 gini kan. Mau kita ubah jadi si periodenya. Jadi tinggal ulang ya, diklik edit di horizontal axis labels-nya. Habis itu kita blok si ini, yang si array yang berisikan keterangan periode. Gitu. Jadi kita again ini bisa Ctrl Shift bawah. Terus habis itu kita oke. Terus udah deh ini jadi berubah kayak gitu. Kita okein, sekarang udah jadi. Ini kenapa loncat-loncat, Miss? Ini simply gara-gara kekecilan aja grafiknya. Kalau kita lebarin, dia menongol semua. Oke, itu grafik garis tunggal. Sekarang kalau berganda gimana? Berganda ya simply kan berarti ada lebih dari satu kategori kan? Ada lebih dari satu variabel. Jadi kalau gitu kita tinggal, misalkan nih aku mau bandingin indeks unit value buat migas, non-migas, sama total. Nah, kalau ini kita blok aja semua sama header-headernya. Control Shift kanan dan bawah biar sekalian. Terus again insert, terus charts, terus pilih yang ini. Gitu kan. Nah, sekarang kelihatan. Gitu. Kita bisa ngebandingin total migas sama non-migas. Gitu kan. Yang migas kan yang biru. Kalau non-migas tuh yang warna oranye sama totalnya yang warna abu-abu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau non-migas sama total tuh kayaknya relatif stabil gitu. Tapi kalau yang migas itu kayaknya fluktuatif dan sempat kayak jatuh banget waktu pas di awal-awal 2020. Jatuh banget.
terus habis itu naik lagi. Dan di sini sempat naiknya yang agak drastis gitu. Jadi kalau kalau grafik garis kayak gitu, cara ngelihatnya stabil apa enggak gitu kan. Nah, sama aku mau highlight satu hal lagi. Banyak orang yang ngubah ininya. Jadi di klik kanan nih format aksis. Banyak orang-orang yang ngubah, misalnya nilai minimumnya itu jadi 20 misalnya. Nah, kayak gini. Katanya sih supaya lebih jelas atau bahkan misalkan diganti jadi 30. Minimumnya jadi 30. Katanya sih biar lebih jelas. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya kita ngubah minimumnya jadi bukan 0, itu yang tadinya kelihatannya lebih stabil. Jadi teman-teman bisa lihat deh, kalau minimumnya 0, dan kalau misalnya minimumnya itu tadi 30, itu lebih fluktuatif gitu loh. Nah, ya nggak? Kayak lebih jeglek-jeglek gitu, kayak lebih naik turun. Nah, itu teman-teman perlu hati-hati dalam menginterpretasikannya. Itu bisa misinterpret. Jadi, kenapa? Karena terlihat seolah-olah jadi lebih fluktuatif banget gitu loh. Jadi, teman-teman hati-hati kalau misalnya ngelihat grafik garis atau teman-teman ketika bikin grafik garis, itu tolong jangan diubah ininya, startingnya gitu. Atau jadi seolah-olah membuat ini seolah-olah jadi fluktuatif banget gitu. Padahal ternyata tidak sefluktuatif itu. Kayak gitu. Ini contohnya nggak begitu beda sih. Nanti mungkin ada teman-teman yang bisa nemuin contoh yang ketika dia starting dari 0 sama ketika dia benar-benar di zoom in aja ke bagian part yang ada grafik garisnya, itu benar-benar beda banget gitu. Jadi kelihatannya seolah-olah kayak fluktuatif. Padahal kalau misalkan skalanya kita biarin sesuai nature-nya itu nggak fluktuatif itu gitu. Jadi itu yang pengen aku highlight tentang grafik garis. Nah, selanjutnya setelah tadi grafik garis tunggal dan berganda, ada juga grafik garis yang komponen berganda. Jadi itu gini, simply misalkan contohnya yang ini ya. Jadi di sini ada tabel penjualan perusahaan PT ABC selama 10 tahun dan produknya tuh ada beberapa gitu. Jadi cara bikinnya adalah pertama kita blok dulu. Di blok dulu Ctrl Shift kanan. Oke. Terus insert. Nah, line-nya itu pilih yang area. Nah, pilihnya area yang stuck area. Nah, jadi ini tuh apa? Ini tuh nunjukin kayak secara kumulatif gitu loh. Jadi kayak pertama yang AC dulu nih. Terus abis itu nilai yang kompor gas itu ditaruh di atasnya si nilai AC. Terus yang kulkas nilainya ditaruh lagi di atasnya si AC dan kompor gas. Nah ini tuh menunjukkan jadi kayak secara kumulatif gitu loh, secara total gitu loh. Jadi ini tuh menunjukkan perkembangan secara total jadi kelihatan. Dan kita bisa ngelihat komponen-komponennya gitu. Kita bisa ngelihat perkembangannya dan ngelihat komponen-komponennya gitu. Kalau mau ngelihat proporsi, jadi kita bisa again ya di sini ada change chart type. Terus teman-teman bisa ganti instead of yang stack. Jadi yang 100% stacked area yang ini stack area, terus kita ganti. Nah, ini menunjukkan proporsi. Jadi kayak perubahan proporsi dari waktu ke waktu. Kayak gitu. Dan ininya bisa diganti ya. Jadi tadi bisa diganti again di select data, terus teman-teman ganti edit, terus habis itu di blok yang ininya. Ctrl Shift ke samping gitu. Jadi ini akan berubah jadi tahunnya. Jadi kita bisa lihat bahwa di tahun 2016 proporsinya si penjualan kulkas terhadap penjualan bersihnya si perusahaan PT ABC tuh paling gede di proporsi paling gedenya di 2016 kayak gitu. Nah, sekarang yang terakhir itu aku mau ngasih tahu tentang grafik garis berimbang neto. Jadi sama kayak yang batang gitu kan. Cuman kalau di sini bedanya kalau tadi kan yang batang itu kan kita membandingkan beberapa negara gitu kan. Nah, kalau garis kan again tadi ciri khasnya itu buat data time series. Nah, jadi misalkan di sini ada bulan dari Januari sampai Desember. Ini misalnya data tahun 2020. Ada ekspor, ada impor, dan ada selisihnya gitu kan. Nah, kita kalau grafik garis, kita gambarin si selisihnya aja gitu. Jadi selisihnya ini ngitungnya ekspor dikurangin impor ya. Selisihnya di blok, habis itu kita insert terus yang
sama yang area juga. Yang area juga. Nah, terus habis itu teman-teman tinggal pilih yang area, terus udah deh jadi. Sama again nanti pilih ininya diganti juga ya, yang pakai select data ini. Terus edit, terus kita pilih ininya, periodenya, terus kita oke. Nah, jadi dari sini tuh kita bisa lihat bahwa wah, kita di Januari sama di April ada defisit karena ke bawah gitu areanya. Tapi sisanya itu surplus. Dan surplus tertinggi itu terjadi di bulan Oktober nih. Nih surplusnya tinggi banget gitu. Tinggi di antara yang lainnya. Ya gitu deh. Itu grafik garis. Nah, sekarang kita akan bicara tentang grafik untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di pertemuan sebelumnya udah belajar kan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi yang interval. Jadi misalnya teman-teman kemarin udah belajar, misalkan kita punya data pengunjung mall nih, pengunjung mall X selama PPKM, let's say ini datanya ada selama 60 hari. Di sini ada angka-angkanya pengunjung. Nah, terus kita mau bikin jadi distribusi frekuensi yang kayak gini. Itu aku udah ngajarin ngitung jumlah kelasnya gitu-gitulah pokoknya. Jadi teman-teman tinggal cekidot ke video sebelumnya aja. Sekarang pura-puranya ini tabel udah jadi. Oke? Nah, untuk bikin histogram plus poligonnya itu caranya, sebentar ini aku tutup dulu. Caranya ini kan tabel udah jadi ya. Nah, sekarang kita blok si kelas dan frekuensinya. Kelas dan frekuensinya kita blok. Habis itu kita insert. Terus kita pilih yang kolom. Nah, yang ini. Nah, terus, loh ini mah batang, Miss. Tenang, belum kelar. Sekarang kita klik di batangnya. Jadi kan kalau histogram kan nempel-nempel ya. Nah, kita klik di batangnya, klik kanan, terus format data series. Terus abis itu, di sini kan ada gap width ya. Nah, gap width-nya teman-teman ubah jadi 0. Nolin. Nggak bisa Nah ini, pokoknya jadi 0. Nah ketika jadi 0, ini kan jadi kayak gini nih, nempel kan. Nah ini udah mirip histogram nih. Terus habis itu teman-teman ubah si border si histogramnya itu, biar dia itu solid line. Terus habis itu colornya misalnya dibikin jadi putih. Terus width-nya itu nggak usah gede-gede, misalnya 0,25 aja. Terus compound type-nya itu yang full gitu kan. Nah, supaya jadi kayak, nah ini ada batas-batas sedikit lah biar cantik. Nah, terus habis itu udah kan, ini jadi histogramnya. Nah, sekarang kita butuh poligon. Poligon itu kan yang ini kan, yang tengah-tengah ini nih, kayak gini. Nah, cara bikinnya adalah cara nambahinnya. Ini kan baru histogram. Kita mau nambahin poligon di situ. Jadi teman-teman klik di grafiknya, terus habis itu klik kanan, habis itu select data. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin yang lain gitu loh. Kan series yang pertama tadi kan seriesnya kan let's say ini ya, seriesnya itu namain histogram. Histogram kan. Nah, yang series pertama ini si balok-balok ini namanya histogram. Sekarang kita nambahin, kita add sesuatu yang namanya poligon. Nah, nilainya apa? Nilainya itu value-nya ya nilai-nilai frekuensinya ini. Terus oke. Terus kita okein dulu. Oke. Nah, terus loh, ini kenapa jadi kayak gini? Tenang. Jadi, si oren-orennya kita klik. Terus kita klik kanan. Terus habis itu change series chart type. Nah, instead of cluster column, kita maunya line. Tapi kita pilih line yang with markers. Kenapa? Karena poligon itu ada markersnya. Histogram dan poligonnya jadi. Ini kalau dilihat dari bentuknya. Nah, nanti teman-teman akan belajar di pertemuan ke berapa ya? Ke-7 apa ke-8 gitu tentang membaca histogram. Nanti akan lebih jelasnya di situ untuk melihat bentuk datanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin OGIF nih. Nah, OGIF itu kan kita baru punyanya tabel distribusi frekuensi yang interval. Nah, untuk bikin OGIF kita tuh butuh yang kumulatif.
Jadi kita bikin dulu yang kumulatifnya ya, kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari. Nah, kalau interval pakainya batas bawah dan batas atas. Kalau kumulatif, buat tabel kumulatif kita pakainya tepinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat di histogram, jadi kan nempel-nempel kan ya, padahal ini 49 dan 48. Jadi nempelnya itu di mana? Itu di pertengahan antara 48 dan 49 gitu loh. Which di 48,5. Jadi ini dijumlahin batas bawah dan batas atas, terus dibagi dua. Ini udah bahas sih di teori yang pertemuan minggu lalu gitu kan. Jadi again, kita langsung siapin tepinya, dimulai dari tepi yang paling bawah, yaitu kan batas bawahnya 41, berarti tepi bawahnya 40,5 ya. Terus kan intervalnya kan 8. Jadi ya simply aku tambahin aja ini sama 8 ya. Terus ke bawah sampai kayak gini. Sampai kan batas atas paling maksimumnya kan 96, berarti sampai 96,5 kayak gitu. Terus less than itu, kalau yang less than berarti kan makin naik tuh, karena ini juga untuk bikin ogive positif kan. Itu startnya dari 0. Nah, terus gampangnya gini. Rumusnya itu kalau di Excel plus kita ke atas. Karena kan ngejumlahin yang dari atas dijumlah dengan frekuensinya dia toh. Nah, terus jadi ditambahin dengan yang frekuensi yang ini. Nah, terus teman-teman tuh bisa kopas gitu loh. Tuk-tuk. Endingnya pasti jadi totalnya. Si 60. Ini kita cek ya. Sum dari semua ini pasti 60. Sama ya. Jadi ini tuh akan terus kayak gitu loh. Jadi si 20 itu rumusnya adalah G19, which is ini si 9 ditambah dengan J8, ditambah dengan J8, ditambah dengan frekuensi yang ini. Jadi dia akan terus kayak gitu rumusnya. Sementara kalau misalnya yang more than, kita startingnya dari totalnya. Terus makin turun gitu kan. Jadi si atas dikurangin frekuensi yang ini. Gitu. Terus makin turun. Kita double klik aja biar cepat. Sisanya harus 0. Kayak gitu. Nah sekarang untuk bikin ogive-nya, jadi bikinnya gampang aja. Teman-teman tinggal blok yang frekuensi kumulatifnya, baik itu yang less than sama more than bareng. Terus habis itu teman-teman tinggal klik yang grafik garis yang ini gitu. Jadi deh ogive-nya. Terus nanti teman-teman tinggal ganti deh aksisnya. Pakai select data, terus edit, terus masukin si batasan tepinya ini. Terus di OK. Ogive-nya jadi. Jadi sekian penyajian data kuantitatif pakai grafik. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.